Mengapa analisis Dr. Rismon Hassiholan-Sianipar sangat sulit, kalau tidak mustahil, untuk dibantah? Saya akan berbicara dalam perspektif saya sebagai seorang akademisi yang mendalami bidang AI sejak dari studi master di Ceko dan Austria hingga doktoral di Belanda dan juga ketika saya menjadi peneliti tamu di Amerika. Yang akan saya sampaikan di sini adalah sebuah review ilmiah dan respon saya terhadap puluhan halaman di buku Jokowi's White Paper yang berisi analisis-analisis Dr. Rismon terhadap ijazah Jokowi menggunakan pendekatan kuantitatif image processing yang metode-metodenya banyak beririsan dengan AI. Analisis Dr. Rismon sangat sulit dibantah. Pertama, karena menggunakan pendekatan murni saintifik yang menggali kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Secara spesifik, beliau menggunakan pendekatan kuantitatif image processing. Di sini, citra atau image ijazah Jokowi dikuantifikasikan ke dalam representasi numerik yang kemudian dikomputasi menggunakan formula matematika yang outputnya berupa indeks atau metrik yang mengizinkan manusia untuk membuat kesimpulan atas sebuah temuan secara objektif dan ilmiah. Jadi yang disampaikan Dr. Rismon adalah hasil komputasi fungsi matematika di dalam khasanah image processing yang tidak mungkin berbohong karena matematika adalah ilmu eksak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang pasti, logis, dan mutlak. Tidak ada tafsir subjektif seorang Dr. Rismon di sini karena beliau hanya murni menggunakan metode yang sudah teruji secara saintifik. Kedua, bangunan analisis Dr. Rismon ditata dengan sangat komprehensif sehingga mampu mengemas berbagai temuan yang tidak hanya mencerahkan, namun juga menyingkap yang tersembunyi. Di sini saya tidak kaget setelah mengetahui bahwa beliau ternyata adalah seorang lulusan Jepang yang meraih beasiswa Monbuka Gakusho, sebuah beasiswa prestisius dari negeri Sakura. Saya sedikit banyak memiliki pengalaman di dalam menulis dan mereview jurnal internasional. Dan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa dedikasi Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper adalah kelas dunia. Secara spesifik teknis, sebagai contoh, Dr. Rismon membandingkan pola kompresi pada citra digital ijazah Jokowi dan mengamati inkonsistensi pada banyak area citra yang mengindikasikan kuat adanya rekayasa digital pada dokumen tersebut. Selanjutnya, Dr. Rismon mengamati pola overlapping atau tumpang tindih dari dokumen ijazah Jokowi dan sebuah dokumen ijazah lainnya dan menemukan pola overlapping yang tidak biasa pada ijazah Jokowi yang mengindikasikan dokumen tersebut bukan hasil cetakan resmi universitas. Sedang dokumen ijazah satunya menunjukkan karakteristik kuat dari pola overlapping dokumen resmi yang dicetak oleh universitas. Dan masih banyak lagi analisis yang dilakukan oleh Dr. Rismon di dalam buku Jokowi's White Paper yang saya sampaikan tadi hanyalah sekelumit contoh. Masih ada analisis proportional spacing, kerning, uji overlay, analisis clips, analisis noise pattern untuk memeriksa keabsahan lembar pengesahan skripsi Jokowi. Ada juga analisis intensitas warna dalam ruang warna yang berbeda dan gradien analisis untuk mengamati lintasan stempel merah pada ijazah Jokowi yang semuanya akan terlalu panjang dan teknis jika disampaikan lewat video pendek ini. Jadi yang bisa membantah temuan-temuan Dr. Rismon hanyalah temuan-temuan ilmiah lainnya yang sepadan dalam hal pendekatan analisisnya yang sama-sama didasarkan pada metode kuantitatif image processing yang telah teruji secara saintifik. Sama-sama disusun dalam komposisi analisis yang komprehensif serta dikemas dalam alur penyampaian yang kronologis. Dan tentunya sama-sama dipublikasikan ke khalayak ramai. Biasanya, para ilmuwan lainnya akan turut mereview temuan ilmiah tersebut sebagai proses validasi yang bisa saja ditolak karena dianggap tidak layak atau diakui jika memang dianggap memenuhi standar dan menghadirkan pembaharuan. Yang saya lakukan melalui video ini adalah ringkasan review saya terhadap pekerjaan ilmiah Dr. Rismon dalam menganalisis keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan. Berbagai metode kuantitatif yang dipakai Dr. Rismon adalah pendekatan image processing yang dasarnya adalah matematika. Jika kita menuduh hasil analisis Dr. Rismon itu bohong, secara tidak langsung kita juga menuduh matematika itu berbohong. Yang konsekuensinya kita membatalkan seluruh fundament matematika yang menjadi pondasi peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Apakah kita ingin mengatakan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu adalah bohong? Atau 2 dikali 2 sama dengan 4 itu juga bohong? Kalau demikian, umur manusia yang direpresentasikan dengan angka yang bertambah setiap tahunnya adalah sebuah kebohongan seumur hidup.
kita lihat betapa kacau seluruh peradaban manusia dan tatanan alam semesta ini ketika kita sedikit saja mempertanyakan kejujuran matematika, apalagi berani menuduhnya berbohong. Demikian kira-kira ringkasan dari review saya terhadap kerja ilmiah yang telah dilakukan oleh Dr. Rismond. Sepatutnya kita bangga dan bersyukur jika memiliki anak bangsa yang cerdas dan memilih pulang untuk mengabdi, membangun negaranya sendiri. Jangan sampai politisasi dan kriminalisasi mengubur hidup-hidup harapan bangsa ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Nah, Indonesia masih banyak seperti Bang Ridho ini. Lanjutkan Bang, masyarakat mendukungmu ya. Kita harus bersatu ya untuk mendukung perjuangan Dr. Rismond dan kawan-kawannya. Ya, ayo peneliti anak bangsa yang berani untuk mendukung Dr. Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Nah, viralkan ya, biar Jokowi Dodo menangis terhina sejadi-jadinya, pembohong paling besar sedunia. Nah, yang dikatakan juga ya, kebenaran dan kejujuran di negeri ini mesti harus mulai ditegakkan. Ya, bila tidak maka akan rusaklah negeri ini. Bahkan bisa hancur. Terima kasihku untuk semua yang peduli dan berani untuk kebenaran dan berantas kepalsuan atau penipuan. Nah, kita bangga ada aset bangsa seperti Dr. Rismond dan kawan-kawan. Terima kasih Dr. Ridho, kebenaran pasti menang. Amin. Nah, selanjutnya ini kata kuncinya ya, membuktikan kebenaran bukan ya, pembenaran. Ayo siapa yang lagi mau bentah ya. Selanjutnya ya, semoga semakin banyak anak bangsa yang cerdas, berilmu dan berakhlak yang berani menyuarakan kebenaran. Ya, terima kasih pencerahan. Ya, Bapak orang pinter bijak. Semoga ada orang-orang pintar-pintar di Indonesia bernai seperti Bapak, dan bagi rakyat Indonesia sampai kapan kalian diam dan membela keburukan demi uang. Nah, yang dikatakan juga hari ini RRT ya dimaki oleh Termul dan Parcot. Tetapi 20 tahun akan datang, geng akan akui RRT adalah hero for orchurit. Nah, semoga Allah melindungi ya beliau Bapak Dr. Rismond, dan terima kasih banyak sama Bapak ini. Semoga lebih banyak lagi para ilmuwan pada bersuara demi kebenaran dan keadilan. Sehat-sehat ya penjuang-penjuang kebenaran. Tetapi semangat ya. Amin. Nah, kupas habis suarakan keadilan ya. Demi tegaknya bangsa ini jangan sampai kendor ya. Biar terang benderangnya. Pantes Termul bilang ya, jangan mimpi untuk bisa melihat ijazah asli Jokowi, karena memang tak ada kecuali fotonya ijazah orang lain yang direkayasa. Nah, yang hatinya hidup ya, silahkan cermati kebenaran sampai akhirat. Anda hebat, hidup hati nurani saya salut hormat. Nah, Polda Metro dan UGM adalah contoh kemunafikan yang memutarbalikan fakta untuk membantu kebohongannya Jokowi. Rismo emang keren ya, bikin termul kelojotan. Nah, akhirnya para orang pintar mulai gemes dan berani berbicara jujur. Semoga Termul bertahan blonnya. Nah, yang dikatakan juga rakyat cerdas RRT ya, ditersangkakan harusnya dirangkul ya, malah diintimidasi ya. Pendosta besar segera dihukum berat. Rakyat guyup mendukung RRT. Nah, setuju sekali. Hanya Termul yang enggak ada otak, yang tidak menghargai hasil saintifik ya.
karena otaknya nol dan udah dicuci Mulyono semenjak jadi ternaknya. Nah, mereka nggak mampu bikin pemaparan atau sanggahan dengan metode ilmiah seperti Bapak ini. Bravo kebenaran dan tuntas habis termul yang gak punya otak hanya karena dikasih umpan-umpan aibnya dan putus urat malunya seperti Mulyono. Nah, selanjutnya keadilan harus ditegakkan. Meski langit runtuh ya, dan meski bumi bergoncang, maju tak getar ya, meski itu terjal dan melewati labirin kebenaran yang perlu tekad berjuang untuk menemukan secara harapan. Tuhan bukan jalan bang hati yang taat di jalan kebenaran. Para ahli harus bisa memberi support hasil penelitian Rismo CS demi kebenaran, bukan pembenaran. Nah, rakyat sudah cerdas, mestinya mereka yang jalim segera sadar dari diri dan tobat. Nah, yang dikatakan juga dahsyat ya. Ayo Mas Rido, saatnya bergabung dengan penjuang-penjuang ya, untuk membongkar kebohongan dan kelicikan agar negara ini segera maju ya, tidak berbelit masalah ijazah yang tidak jelas itu. Ya, mantap, saya dukung analisnya ya, sesuai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mari kita dukung ilmuwan anak bangsa sebagai simbol Indonesia pintar. Nah, yang dikatakan juga, saya sangat bangga mempunyai anak bangsa yang mempunyai pengetahuan untuk ditularkan ya, generasi muda bangsa negara. Maju terus Dr. Rismo dan kawan-kawannya, rakyat mendukungnya. Gimana generasi muda atau mahasiswa pewaris negara Indonesia kita? Nah, demikian orang yang hebat seperti Prof. Rismo harusnya buat aset negara. Nah, yang dikatakan juga, terima kasih DR Rido. Semoga kebenaran akan terbukti ya. Kepalsuan musnah demi bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Bismillah ya. Tetap terjaga mana yang benar dan yang palsu semua akan terjawab ya. Allah, tunjukkan kebesaranmu ya Allah, agar kegaduhan ini segera berakhir ya. Yang dikatakan juga ya, mantap, preview ilmiah sangat cerdas yang semakin menguatkan analisa DR Rismo CS ya. Salam hormat untuk para penjuang kebenaran. Nah, untung ya, ada anak bangsa yang pintar dan peduli terhadap negara ini. Terima kasih Bang Rismo duduk ya. Jasamu terhadap negara ini akan jadi sejarah untuk selamanya. Nah, semakin banyak yang benar-benar jujur, adil, amanah, bersatu membela kebesaran demi membuktikan keasliannya nyata. Yang benar-benar jujur, adil, amanah tetap dalam lindungan Allah. Bagi yang berbohong, yang menutupi kebohongan, segera terbuka aib-aibnya. Amin. Nah, yang dikatakan juga ya, kalau sudah penelitian yang dilakukan oleh DR Rismo CS ya, dinyatakan benar, tapi maka Jokowi langsung diadili di pengadilan. Nah, nyimak pencerahan analisis ya, ilmiahnya
ilmiahnya yang mendasarkan pada pendekatan murni scientific ya. Nah, demikian mantap, semakin banyak orang jujur bicara dengan keilmuannya. Semoga banyak lagi yang bersuara menggunakan keilmuannya demi menegakkan keadilan sebenar-benarnya. Mestinya kita bangga punya anak bangsa yang dalam penelitiannya masuk klasifikasi penelitian kelas dunia. Terima kasih sobat. Nah, mari seluruh rakyat ya Indonesia yang ada di luar negeri yang pintar-pintar ya dan berpendidikan tinggi sama-sama memecahkan masalah ini supaya dapat kebenaran. Nah, Masya Allah, terima kasih orang pintar ya. Terima kasih Pak Rido untuk penjelasannya. Bertambah lagi orang pintar dan ahli yang mendukung Rismo CS. Semoga kejaliman, kebohongan segera dihancurkan Allah di negeri yang kita cintai ini. Nah, yang dikatakan juga, ayo mulai kita tegakkan kebenaran di negara Indonesia ini ya. Hilangkan kegaduhan biar bangsa dan negara ini damai dan tenteram. Kita kedepankan etika dan kebenaran sejati. Nah, jangan ada lagi menyatakan kebenaran karena dapat upetin ya. Nah, jika ijazah Jokowi ada atau asli sudah lama ditunjukkan ya di depan publik ya, tapi disebabkan ijazahnya nggak ada atau palsu, maka Jokowi tidak berani menunjukkannya di ruang publik ya. Itulah kejahatan seorang penipu, pembohong dan pengecut ya. Nah, semakin banyak putra-putri Indonesia yang genius ya, yang berani bersuara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Republik Indonesia ini yang kita cintai, yang telah dirusak oleh virus termonya semua. Dan terima kasih buat Bang Admin, podcastnya bagus, lanjutkan dan tetap berkarya untuk kebaikan bangsa Indonesia. Salam dari NKRI, harga mati.